pikir cinta itu sederhana. Sesederhana tawa, genggaman tangan, dan janji-janji kecil yang kita ucapkan tanpa sadar. Bersama Dio, aku merasa semua itu nyata. Seolah dunia cuma milik kami berdua. Tapi aku tidak pernah tahu kalau cinta juga bisa membawa luka. Dan inilah kisah kami. Aku capek kalah kita kayak gini terus. Tiap hari aku anterin kamu kampus, anterin kamu pulang lagi. Aku rasa habis lah waktu kita di jalan. Ya udah, mau gimana lagi sayang. Tapi kan kamu tahu itu resiko pacaran. Kalau misalnya aku ngekos, kasihan ke bapak lah, dia sendirian di rumah. Gini maksudku, dengan sayang, kalau misalnya kita tinggal bareng kan udah enak gitu loh, kita bisa saling nyayangi, saling menjaga gitu loh. Ya udah, gimana ya kalau misalnya kamu pun serius, mau kamu bilang apapun, kalau orang tahu, nanti pasti orang itu bakalan mikirin yang macem-macem sayang. Sayang, cinta itu butuh keberanian, dan aku juga yakin kalau misalnya kita tuh bisa hadapin bersama gitu loh. Tapi sayang, aku takut. Kamu harusnya jangan egois gitu lah. Masa kamu nggak hargain aku yang tiap hari antar kamu ke kampus, jemput kamu, lalu kita pulang lagi selama 3 tahun kayak gini gitu loh. Ya udah, nanti aku pikirin lagi ya sayang. Iya, Oke, iya. bye bye. See you later sayang. Ya. Guys, hai. Aku boleh pinjam BBK-nya nggak? Kenapa? Bentar Be, ada yang mau ke dia. Oke, nanti aku kabarin lagi ya. Oke, di sana aja. Oke, dadah. Kenapa? Jadi gini Be, Deo ngajak aku tinggal bareng. Katanya dia capek nganter aku setiap hari. Ya udahlah, lagian aku kan sama dia udah lama pacaran. Gimana ya Be, aku takut. Kenapa? Ya kan kita masih kuliah, ntar kalau kenapa-kenapa aku harus gimana? Lagian sekarang orang pacaran udah pada tinggal samanya. Nggak apa-apa loh, lagian kan si Deo kalau udah ngajak aku tinggal bareng berarti dia udah serius. Jangan kau sia-siakan. Iya sih Be, tapi kok kan tahu bapakku gimana. Ntar kalau dia tahu aku tinggal bareng sama Deo, habis aku. Ya udahlah, sekali-sekali pikiran kebahagiaan kau aja. Lagian kasihan loh si Deo bolak-balik antar kau ke Binti. Pak, boleh aku bicara sebentar Pak? Kenapa itu? Duduklah sini. Apa yang mau kau bilang sama Bapak?
Gini Pak, aku ngerasa aku udah capek kali kuliah kayak gini terus Pak. Pulang pergi Medan Binjai, udahlah jaraknya jauh, ongkosnya pun mahal. Uangku habis-habis di ongkos aja loh Pak, sayang kali uang itu. Jadi kepikiran aku Pak, kayak mana kalau misalnya aku ngekos aja Pak di Medan. Ngekos? Janganlah, kau anak perempuan. Banyak perempuan di luar sana rusaknya karena ngekos. Apalagi kau jauh dari bapak. Susah menjaga nama baik keluarga, biar kau tahu. Pak, aku janji aku nggak akan macam-macam loh Pak. Aku bakalan buktiin ke bapak kalau misalnya aku emang bisa jaga diri Pak. Tidak ada ngekos-ngekos. Selain kau masih menganggap aku bapakmu, tidak akan ada kau ngekos. Titik. Pak, tolonglah Pak. Kali ini aja kabulin lah permintaan Burmi Pak. Kalau kayak gini terus bisa jatuh sakit aku Pak. Entah udara kayak mana yang kuhidupi di jalan sana Pak. Belum lagi kalau malam banyak loh begal Pak. Nggak takut bapak anak bapak ini kena begal. Please lah Pak, aku cuma butuh kesempatan Pak. Ya udahlah, duduklah kau di sini dulu. Ya udahlah, kok kau bilang ngekos untuk masa depanmu, bapak izinkan. Tapi pesan bapak samamu, kau jaga kepercayaan bapak samamu. Sekali bapak kecewa samamu, gak ada gunanya lagi semua itu. Betul ya Pak. Terima kasih ya Pak. Sayang, kamu masih marah sama aku. Hah? Serius, aku ada kabar baik loh untuk kamu. Apa? Dengerin. Apa? Jadi, bapak aku udah ngasih aku untuk ngekos. Yang benar. Iya. Masa sih? Iya kok sayang, serius. Akhirnya kita bisa sama. Dari kejauhan tergambar cerita tentang kita, terpisah jarak dan waktu. Ingin ku ungkapkan rindu lewat kata indah, tak cukup untuk dirimu, sebab kau terlalu indah. Dari sekedar kata, dunia berhenti sejenak menikmati indahmu. Dan apabila tak bersamamu, ku pastikan ku jalani dunia. Indah kemarin, sederhana, tertawamu sudah cukup lengkapi sempurnanya hidup bersamamu. Jika hariku lalui tanpa hawamu, percuma senyumku dengan dia. Susu barangnya. Barangnya taruh lemari aja ya? Lemari ini, Ah, oh, boleh? Lain gimana? oh, itu nanti kita aja beresin di luar. Di luar aja ntar habis keluar dari rumah gitu. Ya ampun,
kali lah. Capek sayangnya. Jadi fisik gak? Biar enak. Ada? Di mana? Punggungnya sayang, pegel kali. Punggung aja. Sini aku buat sikit saya. Oke. Enak gak? Enak. Mau lebih enak gak? Maksudnya? Enggak tahu aja. Nggak ada yuk, aku takut. Takut. Gimana kan? Aku takut. Kalau Lebih. misalnya orang tahu gimana? Enggak ah. Aman, aku bisa janji. Ada apa-apa aku tanggung jawab. Mau lebih enak? Kamu janji. Janji. Kamu nggak tinggalin aku kan? Enggak. Aku tanggung jawab semua. Ya udah deh. Halo, Be. Halo Ri, kau kemana aja 1 minggu ini nggak masuk kuliah? Udah banyak kali tugas kita, ada juga ini kuis. Iya, Be, aku lagi sakit. Aku kayak mual gitu sama pening. Nanti kau hamil Ri. Halo, kau kok diam aja? Enggak, Be, tadi aku lagi minum. Ya udahlah ya Ri, aku mau pergi pula ini. Nanti aku kabar lagi kok ya. Besok aku ke tempat nih ya. Aku bawakan nanti catatan sama tugas. Oke, Be, makasih ya, Be. Cepat sembuh ya Ri. Makasih. Bentar. Masuk, Be. Halo Ri. Hmm, Gimana kabarmu? sini lah, dia mau ceritakan. Kenapa? Malam kan aku udah ceritain ke kamu kalau aku pusing sama mual. Jadi mulanya aku kan udah kasih tahu kau kalau misalnya dia ngajak aku tinggal bareng. Terus aku udah busuk bapakku, terus ya udah akhirnya kasih izin. Terus pas aku tinggal bareng dia ngajak aku berhubungan itu. Terus itu sekarang aku ngerasain pusing, mual, sama aku udah telat mens, Be. Jadi gitu. Kalau kayak gitu mesti kita cek sih Ri. Tapi aku takut, Be, ngeceknya. Kenapa takut? Kan kita masih tahu kayak mana hasilnya. Aku takut, Be, beli alatnya. Ya udah, atau nggak kalau kau nggak berani belinya, aku pun yang pergi belinya. Kau tunggu aja lah di sini ya. Nah, Ri, dong beli. Coba kau cek dulu. Is, gak mau lah, Be, takut. Kenapa takut? Ya nanti kalau hasilnya positif kayak mana? Ya padahal kita tahu dia beneran positif apa enggak. Ih, kalau positif betulan gimana? Ya nanti lah kita tahu dulu emang positif apa enggak. Cek aja dulu. Aku takut, Be. Enggak apa-apa, kita cek dulu biar tahu hasilnya. Ya udah lah. Kok dia lama kali ya? Ya, mau udah belum, Ri? Udah. Yang mana hasilnya? Loh, ini betulan positif. Coba dulu kita ya. Ini kok bisa sampai positif sih? Nanti masih gue ngasih sama si Deo sih.
Suruh dia tanggung jawab, Ri. Nanti nggak boleh kau gugurin anak ini, harus kau pertahankan. Oke? Sabar ya. Sayang, Ya sayang, aku mau ngomong sesuatu sama kamu. apa itu? Jadi belakangan ini aku merasa aku mau Mhm. terus aku udah nggak mens. Oke. Terus kemarin Rebecca kan datang jenguk karena aku udah nggak kuliah beberapa minggu. Terus dia beliin tes pack aku, Mhm. terus hasilnya positif. Itu perasaanmu aja itu. Mungkin aja tes packnya juga rusak, nggak benar, nggak akurat. Ya udah, gimana kalau misalnya kita cek rumah sakit? Boleh boleh. Aku ada kenalan klinik dokter kandunganku mau. Gimana? Oke. Ya ibu, ada keluhan apa ya? Jadi gini bu, saya ngerasa belakangan ini saya mual. Kemudian saya udah tuan mens selama 2 bulan. 2 bulan. Kita cek aja dulu ya Bu. Karena kondisinya kenapa kok bisa mual. Ya. Di sini ya Ibu. Iya, Bapak Ibu, saya mau mengabarkan selamat ya. Ibunya sudah hamil 2 bulan. Iya, kenapa? Sebelumnya saya minta maaf dok. Kita ini kan belum menemukan biaya solusi. Belum bukan? Oh, solusi, maksudnya solusinya gimana Bapak? Solusinya itu aborsi dok. Iya, maksud kamu apa? Saya tiap masih nanti solusinya itu Aduh Bapak, gini ya Bapak, saya bukannya mau gimana-gimana, tapi saya perlu banget ngejelasin kalau aborsi itu bahaya bagi ini, dan di dalam undang-undang kita pun itu dilarang secara tegas. Kalau Bapak nggak percaya, Bapak dan Ibu buka saja di undang-undang kesehatan yang baru, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Nanti Bapak bisa dipidana seperti itu. Janganlah mengaborsi. Ini dilakukan atas dasar suka dan suka Bapak dan Ibu. Aborsi itu di Indonesia dilegalkan kalau semisalkan ibu ini itu merupakan korban dari tindak pidana perkosaan, atau misalkan kandungan ibu ini membahayakan ibunya. Jadi tidak bisa dilakukan sembarangan Bapak Ibu ya. seperti itu kan kita belum nikah, terus kita juga masih kuliah. Kita pikirkan sebenarnya untuk masa depan kita kan masih susah digapai. Kalau masalah cita-cita, Bapak pun melakukan tindak aborsi, bisa saja cita-cita Bapak terhambat. Jadinya Bapak masuk ke kantor polisi, bukannya malah mengejar cita-cita. Benar kan yang saya bilang? Makanya lebih baik tidak perlu aborsi. Ini saja kalau tidak. Saya resepkan obat dan vitamin untuk ibu. Ya, nanti bisa diambil ke depan. Ya, jadi jangan, saya tidak menyarankan Anda untuk aborsi lah ya istilahnya. Jadi bisa bos. Nggak bisa dong Bapak. Itu tindakan ilegal ya Bapak. Sekali lagi saya tidak bisa mengatakan itu tindakan aborsi. Solusi yang kamu maksud tadi itu apa ya? Kok kamu tega sih ngomong kayak gitu? Nggak tahu aku harus gimana lagi, aku shock. Ya nggak cuma kamu yang shock deh, aku juga shock. Aku mau buat dari dulu, aku mau beri teman-teman aku, oke? Pokoknya aku nggak mau tahu, kamu yang tanggung jawab. Serah.
Sayang, ayo makan. Sayang, makan. Sayang, aku udah cerita ke temen aku kalau mereka misalnya tahu ada tempat aborsi. Kan aku udah bilang sama kamu kalau aku nggak mau aborsi deh. Kamu tenang dulu, maksud aku tuh ya kamu mikirin masa depan kamu juga. Enggak, aku udah bilang enggak ya berarti enggak. Ini anak aku juga, bukan cuma anak kamu. Bukan gitu, kamu tenang dulu. Kita juga masih butuh uang dari orang tua kita, kamu harus pikirin itu juga. Terus apa salahnya kalau kita gabung bareng? Kita gimana mau tamu bareng? Kamu nanti putus kuliah, masa depan kamu gimana? Nanti perasaan orang tua kamu gimana? Tapi aku takut ngelakuin hal itu, Deo. Kamu gak usah takut, aku ada di sini. Aku bingung. Kamu jangan bingung, kalau nanti kamu putus kuliah, kita mau biayain anak gimana? Masa depan udah gak ada. Tapi kamu janji ya jangan kembali aku. Ya aku janji, aku temenin kamu. Kita udah sampai sayang. Kamu yakin? Aku takut. Kita pulang aja yuk. Yakin lah, kan ada aku di sini, kamu gak usah takut. Oke? Kita turun ya. Selamat malam, Bapak Ibu, ada keluhan apa ya ini? Selamat malam dok. Jadi gini, pacar saya kan sedang hamil. Terus saya dengar dari teman saya kalau di sini bisa aborsi ya dok. Tolong kami dong. Ya udahlah, baring aja dulu. Sebelumnya usia kandungan kamu sudah berapa lama ya? Udah 2 bulan, Dok. Oh, baik, sebentar saya cek dulu ya. Baik. Sebelum saya mulai prosedurnya, kalian harus berjanji untuk tidak memberitahukan ke siapapun ya. Oke, Dok. Baik. Baik, ini prosedurnya sudah selesai. Di sini saya berikan peredaran resep obat untuk peredaran sendiri. Bisa dibeli di apotek depan. Baik dok, terima kasih dok. Bah, pulangnya kok guru? Kenapa pucat kalau mukamu itu? Iya Pak, lagi sakit kita perlu kan aku pulang. Kenapa kau istirahat lah? Ya udah lah ya Pak, ke kamar aku ya Pak. Iya. Bah, kenapa banyak kali darah di kakimu itu guru? Gak tahu Pak, sakit kali perutku kurasa. Ayo ke rumah sakit kita ayo. Bisa kau jalan? Ayo. Lah, Ibu Rema, Bapak ini dalam kondisi darurat ya Bu, penyamannya tolong tunggu di luar ya Pak. Bapak, jadi gini, anak Bapak kemarin sempat cek kehamilan bersama dengan pacarnya. Apa? Hamil? Iya, jadi gini Bapak,
Sepertinya Ibu Riyama ini pendarahan karena aborsi. Begitu Bapak. Benar lagi bilang dokter itu Riyama. Kenapa bisa kok sampai hamil? Maafin Riyama Pak, sebenarnya Riyama nggak tinggal di kosan, Riyama tinggal sama pacar Riyama. Jadi kami kilaf Pak, sampai Riyama hamil. Gini Bapak, karena ini darurat ya, jadi jangan emosi dulu. Kita harus mengambil tindakan segera mungkin Bapak, karena Ibu Riyama dalam kondisi kritis. Takutnya nanti terjadi apa-apa yang tidak kita inginkan Bapak. Ya sudah dok, lakukan apapun untuk anak saya dok. Iya, Ibu Riyama akan kami tangani oleh dokter yang paling berkompeten ya Bapak. Bu, Ini kenapa dok? pasien Riyama memang sudah tertangani. Tapi ini bukan hal yang biasa Bu. Pasti ada aborsi ilegal. Tapi kan dok, ini urusan pribadi pasien dok. Kalau yang begini udah bukan urusan pribadi lagi Bu. Kita lihat kalau ke pasal 427 Undang-Undang Kesehatan itu, kita ini tenaga medis punya tanggung jawab untuk hal yang kayak gitu. Jadi dok, kalau gitu yang bisa kita lakukan apa dok? Mau nggak mau kita harus laporin ke polisi Bu. Karena gini, kalau kita nggak laporin, kita sama saja menutupi adanya praktik ilegal aborsi itu. Saya nggak mau rumah sakit kita jadi jelek namanya. Baik dok, kalau gitu langsung saya hubungi aja pihak polisi ya dok. Iya, kita laporin aja. Halo, selamat malam. Halo, Polisi Bilang Petungan, ada yang bisa saya bantu? Ini kami dari Rumah Sakit Medan Sejahtera Pak. Kami mau melaporkan bahwa kami baru saja mendapati pasien yang diduga telah melakukan tindak pidana aborsi secara ilegal Pak. Mungkin saya menyerahkan ke dokter penanggung jawabnya ya Pak. Halo Pak Polisi. Iya, saya dokter yang menangani pasien Riyama. Saya membenarkan ada tindak pidana itu dan saya bisa memberikan keterangan dan rekam medis pasien Riyama. Baik, kami terima laporannya. Mohon siapkan rekam medis dan data pasien. Tim kami akan segera datang. Baik dok, bagus. Terima kasih atas kerjasamanya. Kami akan segera datang. Oke. Baik. Malam dok. Baik Pak, terima kasih atas kerjasamanya Pak. Selamat malam Pak. Halo. Kami dari Polsek Medan Petungan. Kami menerima laporan bahwa telah ditemukan tindak pidana aborsi ilegal pada pasien. Iya Pak, pasiennya lagi ada di dalam ruangan. Namanya Ibu Riyama dan umurnya 21 tahun. Kondisinya saat ini lagi kritis karena pendarahan hebat. Kalau dari rekam medisnya, Ibu Riyama ini terindikasi aborsi ilegal. Baik dok, kalau gitu coba minta rekaman medisnya dok. Iya, ini sudah saya siapkan Ibu Bapak, cuman Ibu Riyamanya belum bisa ditemui karena kondisinya yang masih belum memungkinkan untuk memberikan keterangan. Baik, kalau gitu dok, kami akan tunggu pasien segera pulih dok. Terlebih dahulu. Terima kasih dok ya. Bawa untuk rekaman. Siapa? Iya sebentar. Selamat malam Pak. Atas nama Bapak Demes Sudarto. Betul. Kami dari pihak kepolisian mendapat surat perintah untuk menangkap Anda. Hah? Ada surat penangkapannya nggak Pak? Ada. Nih. Saya tidak ada melakukan apapun Pak. Mohon maaf. Bapak bisa memberikan keterangan nanti seperti ketika itu dong. memeriksakan Seperti ke itu polisi. dong. Jadi Bapak Saya tidak merasa melakukan hal yang Cukup diam dan kamu langsung kami tangkap. nggak seperti itu Pak. Polisi. Nggak seperti itu. Dan kamu diam. Duduk. Emily, buka pintu sekarang Emily. Emily, kamu ditangkap atas tindakan aborsi ilegal ini. saya hanya ingin menolong mereka Pak. Saya hanya melakukan apa Ya, Emily, semua bukti sudah kami pegang. Rahma tangkap. Tolong Pak, jangan tangkap saya. Saya hanya ingin Tidak perlu ada perlawanan, semua menghambat. Anda bisa memberikan Kamu keterangan diam. di kantor polisi.
pengetahuannya serta belum pernah dihukum sebelumnya. Terdakwa silakan berdiri. Atas dasar pertimbangan tersebut, majelis hakim memutus: 1. Menyatakan terdakwa Emily Krisnawati Jessica Sipahutar alias Emily tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan aborsi tidak sesuai dengan kriteria yang dikecualikan dalam pasal 60 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan yang dilakukan oleh tenaga medis. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 429 junto pasal 428 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan, sebagaimana diatur dalam yang telah dilakukan pertama. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 tahun. 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan. 5. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000. Atas dasar pertimbangan tersebut, majelis hakim memutus: 1. Menyatakan terdakwa Yudhisio Dirgatowi Suwardana alias Dewa tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan dalam pasal 60 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan, sebagaimana diatur dalam pasal 428 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan. 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan. 5. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing Rp5.000. Dengan demikian, sidang Pengadilan Negeri Medan dengan nomor register perkara 222-B-B-2025-PN Medan atas nama terdakwa Yudhisio Dirgatowi Suwardana dengan ini dinyatakan selesai dan ditutup. Selamat siang Pak Yeremia. Sebelumnya terima kasih ya Pak sudah meluangkan waktunya untuk saya wawancarai pada hari ini ya Pak. Nah tadi kita melihat ya Pak bahwasanya sudah ada berlangsung proses persidangan yaitu putusan dari 3 terdakwa kasus aborsi ilegal. Nah di mana salah satu terdakwanya itu putri Pak Yeremia sendiri ya, yaitu Riyama Karina. Nah melihat dari proses persidangan putusan tersebut, bagaimana perasaan Pak Yeremia sendiri melihat hasilnya? Sebagai orang tua tentu saya merasa sedih, Pak. Tidak ada orang tua yang mau anaknya hadir di persidangan dan duduk di kursi terdakwa. Akan tetapi saya juga harus menghargai proses hukum yang ada dan keputusan yang diberikan oleh Yang Mulia. Begitu juga saya rasa majelis hakim memberikan putusan dengan pertimbangan yang sudah matang. Baik Pak, dari keterangan di persidangan kita melihat bahwasannya Riyama awalnya itu sempat tertekan dan kebingungan sebelum melakukan aborsi ya. Kira-kira Pak, Riyama sebelumnya ada pernah cerita tidak ya Pak ke Pak Yeremia terkait dengan rencananya untuk melakukan aborsi ini Pak? Untuk secara langsung saya tidak tahu Pak dan tidak ada juga cerita. Hanya Riyama anak saya akhir-akhir ini menjadi pendiam. Saya pikir hanya masalah muda biasa, tapi dengan adanya kasus ini akhirnya saya mengetahui yang terjadi dan anak saya mengalami sebuah masalah yang sangat berat. Baik Pak, kira-kira Pak Yeremia ada menduga tidak Pak ya, kira-kira ada tekanan mungkin dari lingkungan atau mungkin teman dari Riyama sehingga Riyama berani untuk mengambil tindakan aborsi ilegal ini Pak? Untuk tekanan tentunya pasti ada, hanya
saya tidak dapat memberitahukan tekanannya dari siapa maupun dari mananya. Baik Pak. Terkait dengan kasus aborsi ini ya Pak, sekarang publik dihebohkan sehingga ada banyak diskusi-diskusi publik Pak terkait dengan fenomena ini. Nah, dari Pak Yeremia sendiri kira-kira bagaimana pandangan Pak Yeremia terkait fenomena saat ini Pak? Saya melihat ini sebagai kegagalan komunikasi di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Karena anak muda juga kan jarang terbuka kepada keluarga, sehingga dia kerap kali hanya bercerita dengan temannya dan mengambil jalan yang salah. Dan dalam kasus anak saya ini, saya tidak membenarkannya, hanya saja saya paham apa yang dirasakan oleh anak saya. Baik Pak, mungkin untuk pertanyaan terakhir dari saya ya Pak, kira-kira Pak Yeremia ada hal yang ingin disampaikan atau mungkin pesan untuk publik Pak, terutama untuk anak-anak muda zaman sekarang Pak terkait dengan kasus aborsi ilegal ini Pak? Pesan saya untuk orang di luar sana, terkhusus orang tua, berilah anak-anak kita untuk ruang sehingga mereka dapat berbicara, cerita tentang apa yang mereka alami kepada kita, sehingga mereka tidak masalah mengambil jalan. Terkhususnya untuk orang tua yang sibuk, agar tidak mengabaikan anak-anak. Dan saya pesan untuk orang di luar sana, dari kasus ini semoga menjadi pelajaran ke depannya. Baik Pak Yeremia, terima kasih banyak ya Pak sudah bersedia. Putusan pengadilan dalam kasus aborsi ilegal yang melibatkan 3 terdakwa yaitu Emily Jessica, Ria Makarina, serta Nemesio Diodato menegaskan bahwa tindakan aborsi yang dilakukan tanpa prosedur medis yang sah serta pihak yang tidak berwenang merupakan sebuah pelanggaran serius terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Undang-Undang Kesehatan, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Hukuman penjara telah dikenakan kepada 3 terdakwa tersebut. Namun, dibalik dari angka pemidanaan tersebut terdapat hal yang perlu untuk kita renungkan bersama, di mana di Indonesia pada saat ini ada banyak sekali perempuan yang mencoba untuk melakukan aborsi ilegal, bahkan telah melakukan aborsi ilegal. Padahal kita tahu sendiri bahwasanya Indonesia melarang secara tegas terhadap tindakan aborsi ilegal. Putusan dalam kasus Riawan yang tadi merupakan sebuah putusan yang secara tegas melarang aborsi ilegal. Namun putusan tersebut tidak serta-merta mencabut akar permasalahan yang terdapat di dalam masyarakat. Pesan dari saya kepada seluruh masyarakat luas serta kepada remaja-remaja terkhususnya agar menjaga diri dan tidak mengikuti pergaulan bebas. Karena kita perlu mengingat bahwa setiap tindakan itu akan menghasilkan yang namanya akibat. Jangan karena kita ingin mengikuti pergaulan bebas, kita menjadi terjerat yang namanya pidana. Sekian dari saya, terima kasih. 1, 2, 3. Tiga ya. Tapi videoin aja ya.